Kalau di Pedukuhan Klampis ini luas Pedukuhan Klampis 27 hektar, dihitung mungkin dari lahan persawahan. Kalau di Pedukuhan Klampis ini 27 hektar, penduduknya 171 jiwa dan membawahi ada RT 4 dan RW-nya ada 2, RT-nya 4, RW 1, 2, dan 3 dan 4. Kalau RW-nya ada 2, RW 31 dan 32. Kalau di Pedukuhan Klampis ini pekerjaan atau kegiatan rutin mungkin ada kegiatan posyandu, kegiatan pertemuan kelompok pertanian, peternakan, perikanan, dan peternakannya berupa kambing, dan untuk perikannya berupa ikan. Pertemuan setiap pertemuan untuk balita yang setiap tanggal 6, dan untuk perikanan pertemuan tanggal 2, dan untuk kambing itu tanggal 15, dan untuk pertemuan rutin yang lainnya mungkin kadang muncul karena ada pertemuan lain yang mungkin sekiranya urgen dan mendadak. Jadi tidak semua pertemuan ada hari dan tanggalnya. Oke, nama saya Nalisa Japansia. Saya sebagai Wakil Ketua Pemuda di Desa Klampis ini. Kegiatan yang pertama itu ada rapat, itu dilakukan sebulan sekali, yaitu di minggu pertama. Terus ada arisan, itu dilakukan sebulan 2 kali, tepatnya itu di minggu pertama sama minggu ketiga. Terus ada juga kegiatan badminton, itu dilakukan biasanya setiap malam minggu. Tapi kalau ada yang senggang gitu juga setiap malam juga bisa. Terus ada lagi voli. Tapi ya kalau untuk yang voli itu belum terlaksana, soalnya lapangannya juga baru ada. Terus ada lagi tanaman. Itu sebenarnya sudah ada tanamannya, tapi mungkin jarang kayak disiram gitu. Untuk perawatannya jarang banget sih. Jadi ya emang kalau untuk yang tanaman itu lumayan gimana ya, kayak belum maju gitu, belum berkembang. Ya, kalau jumlah sekitar 60, itu dimulai dari usia SMP sampai sebenarnya kayak yang udah menikah itu bisa ikut. Tapi kalau yang biasanya ikut cuman sampai yang usia kuliah sampai kerja gitu. Ya kalau harapan kita kan, semua orang itu kan pasti mengharapkan sebuah proses atau organisasi itu menjadi yang lebih baik kan. Jadi untuk harapan untuk pemuda, khususnya dari saya sendiri, ya semoga pemuda itu yang terutama banget harus bisa lebih kompak dan membangun solidaritas kita itu biar kuat lah, biar kita bisa bareng-bareng gitu. Kalau mau main badminton ya ayo bareng-bareng, nggak usah kayak minder-minder gitu kan. Biasanya ada ya yang minder, kayak kayak biasanya aku tuh nggak berangkat, ya udah aku nggak berangkat terus gitu kan, ada ya mas ya. Terus yang berangkat ya itu aja ya. Pokoknya harapannya ya itu sih, semoga pemuda bisa lebih kompak dan juga solidaritasnya juga semakin kuat. Terus untuk semuanya aja bisa saling bersinergi untuk membangun pemuda di Desa Klampis ini menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin, amin.
Kenalkan, nama saya Divoid. Nama saya Joko Hartanto. Nama saya Misio. Nama saya Iswan Marwanto, tapi untuk yang tenarnya biasa dipanggil Gupel. Nama saya Sri Sunarti. Nama saya Krisni Yulianti. Pak Marsudi. Usaha pertama aku mulai merintis tenda itu Arojak Pak. Untuk usaha yang saya miliki itu usaha dari kerajinan bambu, tapi bukan khusus bambu, menerima apa aja yang sejenisnya, dari rotan, dari kayu juga bisa. UMKM yang saya ikuti adalah bidang tenun ATBM. Ya. Ya cuma usaha bebek. Kebanyakan lulusan SMK. Iya, lulusan SMK otomotif. Biasanya saya ngambil adik kelas. Dulu pernah PKL di sini, kita cari dia kerja atau sekolah lagi, kalau mau kerja kita ambil adik kelas kita kasih job, misalnya dia khusus untuk bidang misalnya kesasis, kita kasihkan kesasis khusus sasis tok, untuk mesin tok, elektrik tok, body tok. Jadi rata-rata sudah diplot. Semisal dia mengerjakan mesin, pasti di body dia nggak kerjakan, kayak gitu. Untuk mayoritas pekerja kita ambil dari warga sekitar dan juga ada dari luar juga, ada beberapa orang, karena kita kan sifatnya kita mau membangun dusun untuk mengentaskan kemiskinan. Wah enggak tentu itu Mas. Kalau nelur ya lumayan, kalau enggak ya wah. Bebek 110, ada 5, 10 buat apa? Buat jajan. Yo kalau lancar ya 800 dapat Mas. Enggak, per bulan. Jualnya 5 hari sekali. Untuk lama waktu pengerjaannya? Kalau enggak disambi apa-apa gitu ya, sehari dapat 2,5 potong bisa. Satu potongnya 19.500. Kendala kalau ngomong kendala, namanya usaha itu pasti ya Mas, ya mengalami naik turun tantangan, tapi kami mencoba gini Mas, selama ini jadi ya mungkin banyak orang menganggap itu kendala, tapi bagi kita pengen itu bukan suatu kendala. Justru kita pengen menjadi motivasi, menjadi pemacu, apapun itu bentuknya. Kami sering sekali dapat tantangan dari klien, dari manten, dari orang tua. Mas, bisa dibikinkan dekorasi kayak gini, bisa dibikinkan tenda model kayak gini. Kita justru di situ itu suatu tantangan, dan itu kami anggap bukan kendala. Walaupun mungkin dari segi finansial, mungkin kita terseok-seok dengan pengadaan barang, dengan produksi dan lain-lain kayak gitu. Tapi justru di situ, karena memang kami udah menjadi niatku ya Mas ya, sebagai ownernya, kita pengen kita maju. Apapun itu tantangan, kita enggak anggap bukan kendala. Terus dari sisi lain, dari teman-teman sesama pemilik usaha yang sama, baik itu tenda, dekorasi dan lain-lain, itu kami menganggap mereka itu konco, mereka itu dulur, bukan pesaing, bukan apa. Justru di situ itu alhamdulillah Mas, dengan kita, keterbukaan kita sama teman-teman sesama vendor,
justru kita malah enjoy, kita nggak ada gimana. Mereka kalau kelebihan job calling kita kelebihan job calling teman-teman, kurang apa calling kayak gitu. Justru malah sesuatu bagi kita ya. Jadi kita anggap, bahkan sering sekali dari teman-teman Kulon Progo, Bantul, Sleman sendiri itu sering main ke sini. Teman-teman dekorasi tenda itu sering sekali. Apa yang kurang atau apa, monggo kita, ya kayak gitu. Kita selalu terbuka, nggak ada. Jadi alhamdulillah, makanya tadi aku bilang kendala bagi kami itu suatu tantangan, bukan harus bagi kami kayak gitu. Dulu kami senang sekali. Kalau kendala itu sebenarnya tidak begitu banyak, Mas. Kami kendala bisnis pemasaran biasa aja, nggak ada kendala dalam artian usaha pemasaran itu nggak ada sebenarnya. Cuman kadang-kadang pelanggan itu mintanya pesan sekarang harus antar sekarang. Itu kendalanya ya sama konsumen. Tapi khusus di depo ini 98% itu udah pesan, Mas. Jadi udah pesanan dari pagi, kita tinggal oper. Itu cuman kendalanya itu aja. Itu enggak ada kendala teknis apa enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sebagai perwakilan mewakili santri-santri Pondok Pesantren Yufidu. Jadi Pondok Pesantren Yufidu sendiri adalah pondok yang berbasis tahfidul Quran atau hafalan Al-Quran. Jadi santri-santri yang di sini dituntut untuk memang mempunyai cita-cita untuk menghafalkan Al-Quran. Dengan kegiatan yang full dari pagi sampai malam, itu semuanya kita mengkaji Al-Quran, baik menghafalkan dan juga mempelajari ilmu-ilmu tajwid untuk memperbagus bacaan-bacaan Al-Quran. Mungkin profil singkat seperti itu. Ya, jadi secara singkatnya, jadi awal mula berdirinya Pondok Pesantren Yufidu dikarenakan adanya pewakafan tanah. Jadi dahulu pondok sini berdiri karena adanya pewakafan tanah. Jadi pewakafan tanah sendiri dari Profesor Gunadi yang bertempat di Nulisan. Beliau mewakafkan kepada pengasuh kita yang berada di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Pusat yang berada di Jalan Kaliurang, mewakafkan tanah untuk supaya dimanfaatkan untuk kegiatan pengajian. Dari situ akhirnya Bapak Kiai Mu'tasim Billah membangun cabang yang dikhususkan untuk khusus tahfidul Quran untuk para penghafal Al-Quran dan dengan niatan ya semoga semakin banyak penghafal Al-Quran, semakin banyak yang menjaga kalamullah, dan semakin banyak juga yang menjadi ahlu ilmi termasuk mempelajari tentang Al-Quran. Mungkin secara singkatnya seperti itu.